Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rani Marinda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Dapodik dan juga EMIS. Yang pertama yaitu pengertian Dapodik dan EMIS. Pengertian dari Dapodik. Data pokok pendidikan adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Dapodik merupakan hasil kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang merupakan sistem pemusatan data tempat belajar skala nasional. Tujuan dibuatnya Dapodik adalah sebagai sumber informasi bagi Kemendikbud tentang kondisi sekolah di seluruh Indonesia. Selanjutnya, informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar pembuat kebijakan. Dengan adanya Dapodik ini, perencanaan pendidikan akan menjadi matang dan berkualitas. Karena jika perencanaan pendidikan tidak matang, maka seluruh program yang telah terbentuk dari perencanaan tersebut akan jauh dari apa yang diharapkan. Demi melaksanakan perencanaan dan juga melakukan program-program pendidikan agar tepat pada sasaran, maka dibutuhkan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel, dan terus update. Selanjutnya, pengertian dari EMIS. EMIS adalah singkatan dari Education Management Information System. Sedangkan PENDIS adalah singkatan dari Pendidikan Islam. EMIS PENDIS merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi. Sedangkan tujuan dari EMIS itu agar sekolah atau madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama menjadi lebih mudah dalam melaporkan perkembangan sekolahnya. Ada juga fungsi dari Dapodik dan juga EMIS. Fungsi dari Dapodik. Yang pertama, sumber informasi alokasi bantuan operasional sekolah atau BOS berdasarkan jumlah siswa. Yang kedua, sumber informasi alokasi penerimaan tunjangan guru bagi yang berhak dan memenuhi syarat. Yang ketiga, sumber informasi pengalokasian bantuan sarana dan prasarana belajar dan mengajar. Yang keempat, tempat pengajuan dan perbaikan data kelembagaan sekolah. Yang kelima, tempat pengajuan dan verval atau verifikasi validitas data NUPTK, NISN, dan NPSN. Yang keenam, sumber informasi pemetaan dan pemerataan guru. Yang ketujuh, fasilitas monitoring dan evaluasi kebijakan serta program Kemendikbud. Yang kedelapan, sebagai sistem data pendidikan yang efisien dan efektif. Yang kesembilan, bentuk nyata dari upaya mengurangi penyimpangan, penyelenggaraan serta kecurangan, pengajuan sarpras, BOS, dan juga tunjangan guru. Sedangkan fungsi dari EMIS merupakan EMIS digunakan dalam lingkungan Kementerian Agama berisi informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan bidang pendidikan. Sistem EMIS ini merekam terhadap jumlah lembaga, pendidik, dan tenaga kependidikan, fasilitas yang dimiliki, dan lain-lainnya. Kehadiran sistem EMIS ini diharapkan data-data yang masuk dapat akurat dan terus-menerus dapat diperbaharui atau diupdate sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sistem EMIS akan mengatur dan mengelola sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Contoh secara umum yaitu penyediaan data tentang tingginya kapasitas sekolah dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, perencanaan jumlah kelas, siswa, dan SDM untuk tenaga pendidik.
Yang selanjutnya yaitu data yang termuat dalam Dapodik dan EMIS. Data yang termuat dalam Dapodik terdiri dari tabel sarana prasarana, di mana di dalam tabel tersebut adanya tanah dan bangunan, ruangan dan alat angkutan serta buku. Yang kedua, adanya tabel peserta didik. Terdapat nomor kartu keluarga atau KK dan peserta didik yang tidak lulus. Selanjutnya yaitu ada tabel guru dan tenaga kependidikan. Ada nomor kartu keluarga. Yang kedua, ada nomor unik kepala sekolah. Entitas Dapodik terdiri dari yang pertama, satuan pendidikan. Terdapat identitas sekolah, lokasi, tanah, bangunan, ruang, dan alat. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan. Terdiri dari guru, tenaga kependidikan, identitas pribadi, kepegawaian, dan pendidikan formal. Selanjutnya, peserta didik terdiri dari identitas pribadi, alamat, orang tua, dan prestasi. Yang keempat, substansi pendidikan terdiri dari rombongan belajar, pembelajaran, anggota rambel, jadwal, dan lain sebagainya. Data yang termuat di dalam EMIS. Yang pertama yaitu ada data rekap yang berisi data rekapitulasi seluruh jenjang. Yang kedua ada data statistik. Data statistik berisi data rekap per semester secara berjenjang dari tingkat provinsi sampai level lembaga, terdiri dari data lembaga, data siswa, data guru, data tenaga pendidik, dan data sarpras. Yang ketiga yaitu data progres. Data progres adalah penyajian data EMIS pada semester akhir atau pendataan yang berjalan. Melalui halaman ini bisa dilakukan monitoring pendataan berdasarkan provinsi, kabupaten, sampai dengan kecamatan. Pada tabel level kecamatan dapat dilihat progres updating lembaga yang ditandai dengan warna merah jika belum melakukan update. Yang selanjutnya yaitu cari data. Cari data berfungsi untuk mencari data dari unsur lembaga, guru, dan siswa. Dan yang terakhir, berisi unduhan. Unduhan berisi konten data unduhan, yaitu aplikasi feeder, data dari dasar hukum pengelolaan data, prosedur pendataan EMIS, dan publikasi EMIS. Perbedaan Dapodik dan EMIS. Dapodik adalah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI agar sekolah dapat melaporkan data pokok pendidikannya langsung ke kementerian secara online melalui jaringan internet tanpa perlu terkendala masalah jarak maupun waktu. Sedangkan EMIS merupakan suatu sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, di mana saat ini tengah melakukan revitalisasi dan pengembangan untuk menghadirkan sistem yang lebih baik dan lebih handal dengan dukungan oleh teknologi yang lebih mutakhir serta terobosan baru. Seperti inilah penampilan dari aplikasi Dapodik versi terbaru, di mana untuk kita bisa login ke dalam aplikasinya, kita harus memasukkan username, password, dan juga kode registrasinya. Untuk aplikasi EMIS, kita perlu memasukkan email dan password untuk dapat login ke aplikasinya. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.